Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share lagi video kali ini adalah video Ramadan hari keempat. Jadi untuk puasa hari keempat ini aku masih belum masak-masak ya teman-teman, karena di dalam freezer aku masih punya beberapa stok menu yang sudah ready, tinggal dipanasin aja. Nah oke, ini aku ambil beberapa menunya ya. Jadi ada ayam ungkep, terus ada makaroni panggang, ada juga sayur bumbu kuning. Untuk ayam ungkepnya nanti tinggal aku goreng aja. Nah sementara ini aku keluarin dulu karena memang masih beku banget ya teman-teman. Jadi aku keluarin dulu, terus udah gitu aku defrost dulu ya. Nah, ini untuk defrostnya aku taruh di atas kayak apa sih namanya, saringan, bukan saringan juga ya, tatakan gitulah, supaya dapat hawa dari bagian bawah juga teman-teman. Oke lanjut, sambil kita menunggu menu-menu hari ini sampai lumer atau mencair atau apa sih namanya, defrost gitu ya. Sekarang aku mau refill minyak dulu. Nah ini dia. Untuk refill minyaknya aku taruh di botol-botol bekas minyak seperti biasa aja ya teman-teman. Karena aku nggak punya botol khusus untuk minyak. Oke lanjut lagi. Botol pertama sudah terisi penuh. Kita lanjut isi botol yang keduanya. Ini agak-agak kagok ya. Tadi botol yang pertama sih enak-enak aja. Tapi untuk botol yang kedua kayak agak kagok gitu teman-teman. Nah ini dia botol yang keduanya sudah full. Tapi ternyata masih ada sisanya lagi ya. Dan ini aku penasaran teman-teman. Sebenarnya botol ini tuh ukurannya 1 liter atau 900 mili gitu ya. Karena nggak ada keterangan berapa berat bersih atau berapa isinya gitu. Untuk botol yang tadi aku isi, kalau di warung biasa beli disebut 1 liter. Tapi kenapa aku refill menggunakan minyak ukuran 2 liter? Kok iya 2 botol udah full, terus masih ada sisa juga. Padahal sebelum aku isi-isikan ke dalam botol-botol ini, minyaknya itu udah sempat aku pakai teman-teman. Kok sisanya banyak amat gitu ya? Jadi aku jadi penasaran nih. Botol kemasannya sebenarnya tuh 1 liter apa 900 mili gitu ya? Karena nggak ada tulisannya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Soalnya aku penasaran loh. Nah oke lanjut, jadi tadi ada sedikit tumpahan minyak, aku lap pakai tisu, terus tisunya juga aku pakai untuk ngelap sedikit di temboknya ya. Oke lanjut, jadi sambil menunggu menu-menu aku defrost, sekarang aku mau nyuci atau mau siram-siram teras ya. Nah ini aku mau beresin dulu di samping rumah. Jadi ini ada ember, tadi ada isinya, tapi aku nggak tahu itu isi air bersih atau air kotor gitu ya. Karena kemarin Pak Su habis pakai air di sini gitu. Nah lanjut lagi. Jadi sekarang kita, aduh ya Allah, Gusti kaget aku. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi pada saat aku dubbing ini, ada anak-anak lagi pada ngabuburit di depan rumah aku dan mereka mainan petasan. Terus udah gitu, isengnya lagi mereka mainan petasannya itu petasannya dimasukin ke dalam ember bekas, terus dibiarin meledak di dalam embernya. Jadi suaranya itu menggema gitu loh teman-teman. Kenceng, ngagetin juga gitu. Nah oke lanjut lagi ya. Sekarang aku sudah mulai untuk siram-siram terasnya. Seperti biasa ya teman-teman, siram-siram teras ini mau udah kegiatan sehari-hari sebenarnya ya. Hampir setiap hari rutin dikerjakan, cuman waktunya aja yang seringkali sore, kadang-kadang juga pagi gitu, tergantung keadaan terasnya ya. Karena kebetulan semalam itu hujannya deres banget di tempat aku. Terus udah gitu ada kotoran-kotoran juga di lantai. Sebenarnya pagi-pagi itu udah dibersihin ya, sudah dirapiin gitulah, maksudnya udah disiram-siram. Tapi ternyata siang tadi juga sempat hujan lagi, makanya masih ada bekas-bekasnya lagi gitu. Kayaknya kalau dikeringin doang sih masih bisa ya, cuman lebih enak kalau misalnya disiram langsung seperti ini. Untuk ngeringinnya seperti biasa ya. Aku menggunakan serokan karet ini yang udah patah, udah entah beberapa lama ini ya. Pokoknya tinggal karetnya doang. Tapi menurut aku ini masih enak banget dipakai. Terus udah gitu penyimpanannya juga gampang karena nggak makan tempat ya. Ini kecil banget kayak gini. Jadi udah tinggal serok-serok aja begini nih ya.
Walaupun udah jelek, udah tinggal karetnya doang, tapi ini masih enak dipakai, makanya aku masih belum mau beli lagi. Nah, sekarang lantainya tinggal dikeringin aja ya. Tadi udah pakai karetnya, sekarang tinggal dikeringin menggunakan kanebo. Nah, ini aku lagi keringin di bagian samping teras ya. Jadi itu ada tanaman-tanaman aku yang udah lumayan rimbun-rimbun. Aku tuh suka banget teman-teman kalau musim hujan kayak gini. Jadi tanaman aku tuh pada rimbun-rimbun gitu loh, pada tumbuh subur, walaupun sebenarnya tanahnya udah kurang bagus ya, karena memang seperti yang sebelumnya udah aku bilang, tanah di tanaman-tanaman aku ini udah kurang bagus, cuma belum aku ganti. Nah, tapi kalau musim hujan kayak gini, tetap tumbuh lebih subur gitu. Aku nggak ngerti kenapa ya, memang semuanya udah rezeki dari Allah ya. Padahal, kalau musim kemarau itu kan juga tetap aku siram setiap hari, tetap nggak kekurangan air lah kasarannya ya. Tapi tetap aja tanaman-tanaman aku tuh pada kurus-kurus. Tapi giliran musim hujan disiram air hujan sama Allah, tanamannya langsung pada tumbuh subur, langsung pada bertunas lagi, jadi pada ijo-ijo semuanya. Makanya aku suka banget. Jadi akhirnya tanaman-tanaman yang agak menjorok ke teras sedikit itu aku biarin aja deh dia numbuh sesuka-sukanya dia, karena aku suka jadi warnanya ijo-ijo gitu. Oke, lanjut ya. Jadi setelah cuci atau ngepel teras, aku lanjut untuk ngepel lantai bagian dalam rumah. Nah, ini dia. Kita sudah mulai ngesot-ngesot ria ya. Walaupun aku lebih suka ngepel yang ngesot kayak gini, tapi seiring berat badan aku yang agak bertambah, jadi akhirnya kalau ngepel ngesot kayak gini sebenarnya lumayan bikin encok, teman-teman. Jadi akhirnya, akhir-akhir ini itu, aku lebih suka ngepel yang pakai kain pel yang ada pegangannya itu. Cuma, qadarullah, kain pel aku yang ada pegangannya itu hilang, teman-teman. Jadi hilangnya kemana juga aku kurang tahu ya, karena waktu itu ada acara di sekitar rumah aku, terus udah gitu memang banyak orang keluar masuk halaman, jadi mungkin ada yang pakai terus lupa ngembaliin atau gimana juga kurang tahu ya. Tapi intinya nggak ada di rumah lagi dan udah coba aku cari juga nggak ada, jadi ya sudahlah ya. Kita ngepelnya ngesot lagi aja. Oke, lanjut. Jadi habis kita main air, ngepel teras, ngepel di dalam rumah, kita lanjut untuk memanaskan makanan-makanan yang tadi sudah kita defrost. Nah, ini untuk ayam ungkepnya sudah mulai aku goreng ya teman-teman. Karena sebelumnya sudah diungkep, jadi untuk menggorengnya juga nggak terlalu lama ya. Nah, ini campur-campur ya teman-teman, jadi ada bagian dagingnya, ada bagian jeroannya, ada yang ada kulit-kulitnya gitu. Pokoknya aku kira-kira supaya cukup untuk satu kali makan berempat gitu teman-teman. Nah, ayamnya sebentar lagi sudah mulai, sebentar lagi hampir matang maksudnya ya. Terus ini untuk sayur bumbu kuningnya, ini agak aku paksakan ya. Jadi di bagian dalamnya masih keras, masih es kayak gini. Nah, supaya nggak gosong, aku tambah sedikit air pada saat memanaskannya. Lanjut, sambil menunggu ayam dan juga sayur bumbu kuningnya benar-benar panas, kita mau keluarin ini dulu. Nih, ini ada tekwan, jadi ini ada 2 porsi tekwan kayak gini ya, masih terpisah-pisah kayak gini, ada sambalnya, terus ada cukonya nih, ada kuahnya juga. Nah, nanti kita panasin menjelang buka puasa. Jadi pada saat mau dimakan itu masih anget-anget gitu ya. Tapi sebelum itu kita persiapkan aja dulu, kita buka-bukain kemasannya. Jadi pas mau memanaskan itu tinggal dicetrekin doang, terus cemplung-cemplung udah selesai gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi ini panci yang mau aku pakai untuk memanaskan tekwannya. Untuk pancinya kecil aja ya, orang ini cuma 2 porsi gitu kan ya, cukuplah segini tuh kan. Kita tuang aja dulu ke dalam pancinya, setelah itu nanti kita buang sampahnya ya, seperti biasalah ya teman-teman. Dipersiapkan aja dulu. Untuk sore ini teman-teman masak apa nih untuk buka puasa? Wah, pasti menunya enak-enak semua ya. Penasaran nih sama menu teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komentar, kita berbagi, sharing-sharing menu-menunya. Karena insya Allah besok aku udah mulai harus masak lagi. Jadi kadang-kadang suka bingung kan ya, mau masak apa lagi nih gitu. Oke, lanjut. Jadi ini ayamnya sudah matang, warnanya sudah kekuning-kuningan. Terus sayur bumbu kuningnya juga sudah panas, sudah mencair semua kayak gini ya teman-teman.
Sudah panas merata, jadi sudah apa sih namanya, udah oke lah ya, udah tinggal diangkat aja, nanti kita plating. Dan setelah ini mau aku tinggal pergi ngabuburit, jadi nanti yang memanaskan tekwannya itu anakku. Nanti kita ketemu lagi pada saat aku sudah selesai atau sudah pulang ngabuburit ya teman-teman. Karena kalau misalnya bawa handphone sambil apa di motor gitu, takut jatuh gitu ya. Cuman ya kapan-kapan ya, nanti kita coba deh, kita lihat-lihat ngabuburit di daerah sekitar rumah aku itu seperti apa. Banyak yang jualan pastinya ya. Oke, ini dia, sekarang sudah waktunya menjelang buka puasa. Jadi menu-menu buka puasa hari ini sudah kita tata-tata, sudah kita persiapan lah ya. Nah, tadi waktu aku pergi itu aku beli bakwan lagi. Ini aku beli bakwan 10.000, dapat 6 buah bakwan berikut dengan sambelnya ya. Dan bakwan atau bala-balanya ini lumayan gede-gede, teman-teman. Ini sambelnya juga, sambelnya mantep banget, Masya Allah ya. Menurut teman-teman murah apa mahal ya? Bakwan 6 buah 10.000 dan bakwanya segede itu. Terus lanjut lagi, aku juga beli batagor sama somai kayak gini ya. Aku beli 4 porsi gocengan aja. Terus ini ada sambal-sambalnya juga. Jadi semuanya sudah ready, tinggal kita buka puasa aja. Oke, baiklah teman-teman. Jadi berhubung menu buka puasanya juga sudah ready. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video hari ke-5 bulan Ramadan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.